Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik untuk pemimpin dalam membangun tim kerja yang solid dan nyaman. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin diantaranya. Yang pertama ada pendahuluan atau pengenalan, kemudian yang kedua ada kepercayaan tim, yang ketiga ada komunikasi tim, dan yang terakhir ada kinerja tim. Baik, langsung saja ke pendahuluan atau pengenalan tentang bagaimana pentingnya seorang pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin sendiri, penting bagi kita untuk mengembangkan tim kerja yang solid dan nyaman agar dapat mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan di sini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu di dalam proyek di suatu organisasi tentunya, dan target apa saja yang akan kita capai di dalamnya. Nah, dalam hal ini akan ada pembahasan mengenai bagaimana cara mengembangkan tim kerja yang solid dan nyaman sebagai seorang pemimpin. Yang pertama di sini ada kepercayaan tim. Jadi di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai seorang pemimpin harus bisa mencontoh yang baik dan benar, dan yang kedua di sini terdapat sifat keterbukaan di antara anggotanya. Jadi di sini terdapat dua hal, yaitu sebagai contoh dan juga keterbukaan. Nah, contoh di sini bagaimana? Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya dan memberikan contoh yang baik kepada anggota tim. Nah, selain itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk saling mengenal satu sama lain melalui kegiatan sosial atau non-formal, yang pastinya terdapat suatu kegiatan di luar pekerjaan, dan itu akan membangun suatu kekeluargaan di dalamnya. Dan yang kedua di sini ada keterbukaan. Nah, terbuka di sini artinya yaitu kita harus bisa memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Nah, selain itu penting juga untuk membangun budaya transparansi dan kerjasama antara anggota tim, sehingga apa yang ada di dalam tujuan organisasi itu akan tercapai. Selanjutnya, komunikasi tim. Pentingnya komunikasi tim di sini adalah sebagai kunci dalam mengoptimalkan kinerja tim. Nah, sebagai pemimpin, kita harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki akses pada informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Nah, selain itu, kita juga harus memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka dan jujur. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya umpan balik di antara anggota tim. Budaya umpan balik di sini adalah untuk memberikan hal positif yang tentunya membangun antar sesama anggota tim dari apa yang didiskusikan secara terbuka dan jujur. Kemudian ada kinerja tim. Jadi sebagai seorang pemimpin, di sini yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga nantinya akan lebih jelas dalam menempatkan sesuatu di dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, di sini kita harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya di sini kita harus bisa membangun budaya evaluasi di antara anggota tim. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan SDM di dalamnya dan bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya. Kemudian ada keterbukaan dan jujur. Jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengevaluasi kinerja satu sama lain secara terbuka dan jujur, sehingga memudahkan antar anggota untuk bisa memahami satu sama lain juga. Nah, dengan demikian kinerja tim dapat terus ditingkatkan dan mencapai tujuan bersama. Bagaimana caranya bisa mengimplementasikan hal tersebut di dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja? Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat beberapa poin, diantaranya pada poin pertama di sini saya mendapatkan peran dan tanggung jawab yang jelas, di mana hal ini sangat berpengaruh ketika memberikan suatu pekerjaan kepada anggota yang memiliki peran tertentu. Kemudian yang kedua di sini pada poin 1 yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif
efektif tentunya akan menghindarkan dari suatu miscommunication, sehingga memudahkan para anggota untuk bisa berkomunikasi satu sama lain dan menerima informasi yang valid tentunya satu sama lain. Dan selanjutnya pada poin kedua, di sini terdapat diskusi terbuka dan jujur. Jadi harus ada suatu sesi di mana ada suatu diskusi terbuka dan jujur supaya bisa memberikan suatu masukan satu sama lain antar anggota tim. Kemudian selanjutnya yaitu budaya evaluasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana nantinya akan memberikan peningkatan pada suatu SDM dan nantinya akan memberikan solusi ketika ada masalah yang terjadi pada suatu organisasi. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa memahami apa yang ada di dalam organisasi tersebut, terutama untuk SDM-nya, supaya mereka bisa menyatukan niat masing-masing untuk bisa membangun suatu proyek maupun tujuan tertentu di dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.